Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya Muhammad Faruqi dan NIM terakhir 485. Saya di sini akan berceramah tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Puji syukur yang tak terhingga, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, nikmat iman beserta kesehatan darinya kita semua dapat berkumpul di majelis yang berkah ini. Salat beriringan dalam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat hingga umatnya yang setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era digital yang sangat jauh berbeda dari masa Rasulullah SAW. Jika dahulu syiar Islam dan komunikasi harus ditempuh lewat perjalanan fisik dari satu mimbar ke mimbar lain, hari ini di dunia seolah melipat dari masuk ke dalam genggaman kita melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan X hingga YouTube telah menjadi bagian dari nafas kehidupan kita. Teknologi ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi ia mempermudah komunikasi, namun di sisi lain ia bisa menjadi pintu fitnah yang luar biasa dahsyat jika kita mengesampingkan etika yang benar. Sebagai agama yang paripurna, Islam menggariskan tuntunan dalam setiap lini kehidupan, termasuk bagaimana jemari kita menari di atas layar gawai. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama beberapa adab bermedia sosial menurut ajaran Islam. Yang pertama, menjaga lisan dan jari dari perkataan yang sia-sia. Dahulu, lisan adalah menentu utama keselamatan seorang dalam berbicara. Di era digital, jemari kita di atas keyboard dan layar sentuh telah menjadi lisan kedua. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari. Setiap komentar, status maupun unggahan yang kita buat akan dicatat dan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sebelum mengetik, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah tulisan ini membawa manfaat, apakah ia mengandung kebaikan. Yang kedua, menghindari ghibah, fitnah, dan penyebar aib orang lain. Media sosial hari ini seringkali disalahgunakan menjadi panggung untuk menguliti keburukan orang lain, menyebarkan aib, bahkan menjatuhkan nama baik seseorang tanpa dasar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang hal ini dalam Al-Quran. Dan janganlah sebagian kamu mengunjungi sebagian yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Membicarakan keburukan sesama di dunia nyata maupun di ruang cyber hukumnya sama-sama haram. Bahkan dampaknya di dunia maya bisa jauh lebih mengerikan karena tersebar dengan sangat cepat, viral, dan jejak digitalnya sangat sulit dihapus. Yang ketiga, tabayun, klarifikasi sebelum menyebarkan berita. Beberapa banyak berita bohong yang tersebar luas hanya karena kita terlalu terburu-buru menekan tombol bagikan tanpa meriksa sebenarnya terlebih dahulu. Islam melarang keras sikap ceroboh seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawakan sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. QS Al-Hujurat ayat 6. Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan tabayun, yaitu mengecek dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkan, sebab kelalaian dalam menyaring berita bisa memicu fitnah dan kehancuran di tengah masyarakat. Yang keempat, menjaga aurat dan kehormatan diri.
Di era digital ini banyak orang, khususnya generasi muda, yang berlomba-lomba memamerkan diri di media sosial dan mendapatkan pujian hingga melupakan batasan aurat dan kehormatan diri. Padahal Allah SWT telah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan melihat kemaluannya. QS An-Nur ayat 31. Foto dan video yang diunggah di ruang publik digital hendaknya tetap memperhatikan adab berpakaian serta prinsip kesopanan, sebagaimana kita menjaga kehormatan diri ketika berada di dunia nyata. Yang kelima, tidak ria dan pamer dalam beribadah. Media sosial sangat rawan menjadi ajang pamer, termasuk dalam urusan ibadah kepada Allah, seperti pamer momen bersedekah, pamer foto salat, hingga dokumentasi umrah dan haji. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita akan bahaya penyakit ria, karena amalan yang dicampuri ria akan hangus sia-sia di sisi Allah. Membagikan aktivitas ibadah sebenarnya boleh saja jika tujuannya murni untuk dakwah atau mengajak pada kebaikan, namun kita harus ekstra hati-hati dalam menjaga niat agar tidak tergelincir pada ria. Yang keenam, menggunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan. Di balik segala potensi mudaratnya, media sosial juga bisa kita sulap menjadi ladang pahala jariah yang luar biasa jika digunakan secara bijak. Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dari walau satu ayat. Haris Bukhari. Kita bisa memanfaatkan akun pribadi kita untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, membagikan nasihat bijak, serta menyebarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati. Hal ini akan menjadi ladang dakwah yang pahalanya yang mengalir selama konten tersebut membawa kebaikan bagi orang lain. Yang ketujuh, yang terakhir, membatasi waktu dan tidak berlebihan. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan hidup, menghabiskan waktu secara berlebihan di depan layar gawai dapat melalaikan kita dari ibadah wajib, mengabaikan keluarga, serta melupakan tanggung jawab yang nyata lainnya, sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang dalam meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Tirmidzi. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, media sosial ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi ladang pahala yang subur jika kita menggunakan dengan adab dan niat yang lurus, namun bisa pula menjadi sumber dosa jika kita lalai dan tidak berhati-hati. Mari kita jadikan jari-jari kita, layar gawai kita, dan yang kita habiskan di dunia maya sebagai saksi kebaikan yang mendapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar bijak dalam bermedia sosial, menjaga lisan serta tulisan kita, dan menjadikan setiap unggahan kita sebagai amal jariah yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Demikian dan dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealifan dengan kata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.